Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Di dalam pembahasan kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang kitab Al-Wudu atau bab Al-Wudu, dan sekarang kita masuk kepada bab Al-Qawlu ba'da Al-Wudu, bab ucapan atau doa setelah berwudu. Kenapa sering sekali setiap selesai kita berhajat mesti doa? Setelah selesai makan doa alhamdulillah minimalnya. Setelah selesai minum, keluar dari kamar mandi, setelah selesai berwudu, setelah selesai berdoa bersolat, setelah selesai baca Al-Quran, semua itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semua itu adalah rasa ikatan batin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan batin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu anhu, qala rahimahullah, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kanat alaina riayatul ibil. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu kami bergantian untuk mengembalakan unta. Ini adalah hidup sosial yang luar biasa, yang indah, ya. Mereka bertetangga dalam satu kampung, misalnya 10 rumah, 5 rumah punya unta semuanya. Daripada setiap hari saya keluar mengembalakan unta saya, ketemu dengan tetangga ngobrol di sana, mending akhirnya mereka sepakat, kita yang 5 rumah masing-masing punya unta ini, mending kita ketandai unta kita masing-masing, nanti kita giliran. Kan lumayan, berarti 5 hari kebagian 1 orang. Daripada saya punya unta 5, taruhlah kamu punya unta 6, tetangga punya unta 7, kamu setiap hari kalau enggak istrimu, kalau enggak anakmu keluar harus mengembalakan, kerjaan banget. Mending kita sepakat, kita kasih tanda unta kita masing-masing, kita sepakat giliran 5 hari.
Hari ini jadwal kamu bawa unta kita semua, kita titipkan semua. Udah kamu jaga. Nanti besok giliran saya yang bawa unta semuanya, kasih makan. Besok giliran tetangga. Itu sangat efisien dan sangat meringkas waktu. Dan itu contoh barakallahu fikum hidup sosial yang semakin kesini semakin banyak orang lupakan. Semakin banyak ditinggalkan orang, semakin orang lebih banyak mengurusi urusan diri sendiri masing-masing. Tidak peduli dengan saudaranya. Naam. Ya. Ini suatu pelajaran barakallahu fikum. Qala faja'at naubati fatarawwahtuha bi'ashiyyin. Lalu kemudian datang giliran saya dan saya pun mengembalakannya di sore hari. Faja'at naubati, giliran saya. Subhanallah. Ini adalah cermin kehidupan sosial yang sangat indah. Maka saya pun mengembalakannya di sore hari. Qala fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Lalu aku kemudian mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sedang menyampaikan hadis di hadapan orang. Fa adraktu min qawlihi, dan di antara ucapan beliau yang saya dapati di majelis itu, dia menggembalakan kambing. Sempat-sempatnya Masya Allah dia sempat menyembalakan unta. Sempatnya dia menghadiri majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa ya kawan? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niat. Qala ma min muslimin, yang saya dapati dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengatakan tidak ada seorang muslim yatawadda, yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu kemudian dia berwudu dengan baik, sempurna, lengkap, ya. Jangan merasa karena mau salat sunnah sehingga wudunya asal-asalan. Jangan karena merasa cuma mau tidur terus wudunya asal-asalan. Jangan. Salatnya salat sunnah, wudunya wudu untuk tidur, tapi tetap wudunya harus sempurna. Yatawadda. Summa yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia berdiri menunaikan salat 2 rakaat. Ini salah satu dalil asal usul salat sunnah setelah wudu. Dia salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Benar-benar fokus menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada salat. Salat habis wudu dengan sempurna, salat juga sempurna. Hatinya konsentrasi 100%, wajahnya fokus 100%. Tidak mikir tanggal muda, tanggal tua. Tidak mikir enggak ada duit, tidak mikir setoran, tidak mikir cicilan. Pokoknya salat fokus 100%, hatinya, wajahnya sejalan. Illa wajabat lahul jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali wajib bagi dia untuk masuk surga. Sederhana amalannya. Wudu dengan sempurna, salat dengan sempurna, dengan khusyuk, wajah dan hati sejalan. Qala faqultu ma ajwada hadhihi. Saya pun mengatakan betapa indahnya ini. Ini sungguh sangat indah. Berwudu dengan sempurna, salat 2 rakaat, surga jaminannya. Ma ajwada hadha, betapa indahnya. Ini dia seorang pengembala Seorang pengembala unta. Dia mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu ya ikhwan. Qala fa idza qailun baina yadayya yaqul. Tiba-tiba ada orang yang menyimpali ucapan saya dengan mengatakan, allati qablaha ajwad.
yang sebelumnya lebih baik. Kamu telat. Yang sebelumnya, sebelum kamu hadir lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Qala fanadhartu fa idza Umar radhiyallahu anhu. Aku pun melihat siapa ini, suara siapa ini, kata Uqbah bin Amir. Ternyata Umar bin Khattab. Faqala inni qad ra'aituka hina ji'ta anifan. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tahu, karena saya tahu kamu datang terlambat. Makanya saya katakan yang sebelumnya lebih baik. Kenapa? Karena saya tahu kamu datangnya telat. Qala ra'aitu taib. Qala ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang di antara kalian yang berwudu yatawadda fayablughu aw fayusbighul wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa yaqul, kemudian mengucapkan, kalau tadi salat 2 rakaat masih agak lama. Makanya kata Umar bin Khattab, kamu tadi yang kamu dengarkan siapa yang salat, yang berwudu lalu salat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan tenang. Kata Umar, ada yang lebih singkat lagi. Apa itu? Siapa yang berwudu, tidak ada seorang muslim yang berwudu dengan sempurna, lalu setelah dia berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali Allah akan membuka, kecuali akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia masuk dari manapun dia kehendaki. Ini menunjukkan keutamaan berdoa setelah apa ya ikhwan? Berwudu. Sebenarnya ya kalau kita lihat bukan doa, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Ini yang ada di dalam riwayat Muslim. Yang ada di dalam riwayat luar selain Muslim ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sahih tambahannya. Tetapi minimal baca yang ini saja sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Apa jaminannya? Akan dibukakan kepada dia 8 pintu surga, dipanggil masuk, silahkan kamu pilih mau masuk lewat pintu mana, silahkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu surga ada 8. Di antaranya adalah orang yang diperebutkan, yang dipanggil dari pintu surga adalah orang yang berwudu dan membaca doa ini. Apa hubungannya doa dengan wudu ya ikhwan, zikir ini dengan wudu? Pada saat kita berwudu artinya kita membersihkan badan dari najis, dari hadas. Maka seyogianya kita bersihkan i'tiqad kita, kita perbaharui kembali keyakinan kita, tasyahud kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga bersih luar dalam. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Karena yang dimaukan, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian Rasulnya apa ya ikhwan? Kita sebagai kaum muslimin sejalan lahir dan batin. Makanya sekali lagi kenapa sering sekali setelah kita ini ibadah seringnya suruh doa. Setelah sholat suruh zikir. Menjelang buka suruh banyak doa. Setelah wudu doa, setelah azan doa. Karena amal-amal ibadah itu tadi kan lahiriah kita. Sekarang yang kita perbaiki apa? Batiniahnya kita, batinnya kita perbaiki.
Setelah kita bersihkan badan dari najis, dari kotoran, dari hadas, sekarang giliran hati kita, syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa. Masya Allah. Ada lagi doa, ya, itu yang saya tulis di buletin, doa pembuka rezeki di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam. Seringnya kalau di pengajian-pengajian laki-laki, pengajian-pengajian ikhwan-ikhwan ini, itu enggak ada yang minta doa. Kalau kalau ustadz baca doa. Tetapi kalau pengajian ibu-ibu, enggak di Tegal, enggak di Pekalongan, setiap saya baca doa langsung, begitu selesai ibu-ibu selesai pengajian langsung, entah itu kertas, entah itu WA, entah itu lewat istri, Ustadz tolong doanya ditulis. Capek, tolong doanya ditulis Ustadz. Makanya akhirnya saya buat buletin. Karena setiap taklim, saya lagi taklim, namanya taklim kadang enggak persiapan ya, kadang persiapannya pun minim. Nanti begitu duduk terlintaslah doa itu. Pas mensyarah, pas menjelaskan terlintas doa itu, saya baca. Doa pembuka rezeki di pagi hari setiap selesai salat subuh Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhirnya terbesit, udahlah daripada capek. Sudah ditulisin bahasa Arab terjemah. Ustadz, ibu-ibu ini kebanyakan gak bisa bahasa Arab. Terus ya berarti ditulis bahasa Arabnya, Indonesianya, baru terjemah. Makanya akhirnya saya tulis seperti itu, doanya besar-besar, lebih besar daripada Kenapa? Hasilnya itu tadi, permintaan seringnya ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada. Mereka dalam hati, pantasan bapak-bapak ini kalah doanya sama ibu-ibu. Ya? Kalah doanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak kalau udah kumpul ngobrolnya enak banget, ada yang ini itu semuanya. Ada yang mau nambah istri lah, tapi ibu-ibu di rumah doa. Ibu-ibu di rumah doa, ya Allah jauhkan suami saya, cukup saya yang dia pandang, cukup saya istrinya, habis kamu. Doanya istrimu makbul. Nah, habis begitu setiap ta'lim ibu-ibu minta doa. Heran saya baca doa mesti begitu. Akhirnya kadang-kadang saya kepikiran mau baca doa, enggak usah ntar dimintain lagi. Kadang-kadang saya mau baca doa, gitu akhirnya tak rem. Ntar ini mesti kalau saya baca ini habis ini minta lagi ini, udah ntar dulu. Akhirnya saya tulis. Nah, jadi barakallahu fikum ya ikhwan, itulah setiap aktivitas-aktivitas kita yang baik seringnya kita dibarengi dengan doa. Setelah salat istighfar, setelah doa tasyahud, setelah berwudu tasyahud, bersih perbaharui. Kita sudah membersihkan badan kita, perbaharui, sekarang bersihkan batin kita, bersihkan hati kita, selalu sejalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang terpenting barakallahu fikum, perbiasakan doa itu dinikmati. Doa itu dinikmati. Jangan setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Gitu enggak ada nikmatnya. Enggak ada nikmatnya. Tapi coba antum nikmati asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nikmat rasanya, nilai ilmiahnya, nilai semangatnya itu ada. Nilai semangatnya itu ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita supaya kalau doa itu barakallahu fikum, kalau doa-doa yang dianjurkan kita jaharkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini doa setelah apa? Berwudu. Keutamaannya apa? Allah akan membukakan kepadanya 8 pintu surga dan dipersilahkan, silahkan kau milih masuk dari mana.
Padahal biasanya yang namanya surga itu ada khusus pintu orang yang rajin salat. Ada khusus pintu orang yang rajin puasa, namanya bab apa? Rayyan. Ada khusus pintu yang rajin sedekah. Tapi khusus untuk yang berwudu, kemudian setelah wudu baca doa ini, 8 pintu dipersilahkan dia masuk. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa 8 pintu surga itu masing-masing akan dipanggil dari pintu yang merupakan hobinya dia di dunia. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin ada satu dua orang yang dipanggil diperebutkan 8 pintu itu? Artinya kalau dia diperebutkan dari 8 pintu surga berarti komplit amalannya. Puasanya ada, salatnya ada, zikirnya ada. Rasulullah, na'am, jelas ada. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkaulah wahai Abu Bakar orangnya yang diperebutkan dari 8 pintu surga itu. 8 pintu surga kalau kita meluasnya, jannatun arduha as-samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, tapi kok ada yang enggak mau? Aneh kan? Ada yang enggak mau, enggak waras. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang bertanya, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang tidak mau taat itulah orang yang enggak mau masuk surga. Nas'alullah an yaj'alana min ahli jannah. Kita masuk pada bab yang berikutnya, babun fi ghasli al-madhi wal wudu'i minhu. Bab mencuci al-madhi dan berwudu darinya. Al-madhi, barakallahu fikum ya ikhwan, kita tahu bahwa yang keluar dari kemaluan secara keumuman yang sama laki dan perempuan itu ada 3. Kencing, al-baul, atau ada 4. Al-mani, mani, sperma, al-madhi, madhi, al-wadiyu, wadiyu. 4. Ini yang mushtarak, yang sama laki-laki maupun perempuan. Nah, karena kalau perempuan lain lagi, ada tambahan darah haid, darah nifas, kemudian istihadah. Istihadah ada lagi yang dinamakan keputihan. Nah, itu lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk yang memang sama laki-laki dan perempuan itu 4 ini. Yang pertama al-baul, sudah jelas, kencing, najis. Yang kedua al-wadiyu. Apa itu al-wadiyu ya ikhwan? Al-wadiyu itu barakallahu fikum yang keluar biasanya setelah orang kencing. Apa ya bahasa kita ya? Anyang-anyangan apa ya? Hah? Ada istilahnya tapi saya lupa. Anyang. Anyangan. Anyang-anyang. Jadi orang biasanya kalau terlalu capek atau fisik kurang sehat atau mungkin faktor usia, nah itu biasanya setelah kencing, begitu dia berdiri atau dia keluar kok merasakan kayak ada sesuatu yang tus gitu, ada sesuatu yang keluar. Nah, lalu apa hukumnya? Hukumnya najis.
hukumnya najis, dan ini di dalam fikih dinamakan al-wadiyu. Hukumnya najis karena dia adalah tergolong air kencing. Karena dia tergolong air kencing maka dia najis. Namun kalau ini terus-terusan tidak bisa dihindari, maka berarti itu dinamakan salasil baul. Salasil baul itu sama dengan kalau wanita istihadah. Istihadah itu mengeluarkan darah terus-terusan di luar haid dan nifas. Nah ini laki-laki ngeluarin kencing sudah nggak terasa sudah. Maka itu dinamakan berarti penyakit, sudah nggak bisa ditahan, nggak bisa dikendalikan. Ya, sudah balik kamar mandi, barusan selesai wudhu kencing lagi, barusan takbir Allahu Akbar kencing lagi. Sudah kalau seperti itu namanya penyakit dan itu dinamakan salasil baul. Dan kamu tidak perlu merasa terganggu, tetap salat. Tapi kalau terkadang dan kadang-kadang dan bisa diatasi, maka hukumnya barakallahu fikum tetap najis. Cuci kemaluan, cuci pakaian yang terkena itu, bersihkan pakaian yang terkena air kencing itu atau al-wadiu itu, dan baru berwudu salat. Yang ketiga, yang keluar dari barakallahu fikum kemaluan ya ikhwan, yang sama laki dan perempuan adalah al-mani, sperma, mani, atau sperma, atau kalau wanita ovum. Najis atau tidak ya ikhwan barakallahu fikum? Mani najis atau tidak? Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW pernah mengerik. Ada lagi dalil yang lain. Mani najis atau tidak ya ikhwan? Enggak. Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Tayyib. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan barakallahu fikum sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan As-Sughra bahwa al-mani tidak najis li'annaha aslul insan. Kenapa mani tidak najis? Karena mani adalah asal usul terciptanya manusia. Asal usul manusia berketurunan. Kalau kita katakan bahwa mani adalah najis, maka berarti manusia berasal dari najis. Mending ayam berarti kalau begitu. Ayam berasal dari telur, nggak najis. Mending ayam kalau begitu. Nah, itu dalil yang paling kuat. Li'annaha aslul insan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mani tidak najis li'annaha aslul insan, karena mani adalah merupakan asal usul manusia berketurunan. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Setelah Allah menciptakan Adam dari tanah, Allah jadikan mereka berketurunan dari air sperma. Maka yang sahih barakallahu fikum bahwa mani tidak najis. Mani ataupun ovum, sperma ataupun ovum tidak najis, karena dari situlah manusia tercipta. Jadi kalau ada orang mengatakan mani najis, berarti kamu itu najis. Manusia berasal dari najis. Aduh, nggak terima dong kita. Naam. Tayyib. Yang ketiga ya ikhwan, atau yang keempat yang keluar dari zakar adalah al-madhiyu. Dan ini najis, sedikit tapi najis. Al-madhiyu keluarnya barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau tadi al-wadi, waw dal ya, wadiyu, itu keluarnya biasanya setelah kencing, di saat fisik kita kurang lemah, kurang fit, saat lemah,
atau faktor usia, na'am, keluar biasanya. Kalau al-madhi itu biasanya barakallahu fikum akan keluar ketika suami nafsu atau syahwat terangsang. Ketika nafsu dan syahwat terangsang, kemudian keluar cairan di kemaluan, itulah yang dinamakan dengan al-madhi. Madhi, cairan, entah itu di kemaluan laki-laki atau perempuan, dan itu adalah hukumnya najis. Keluarnya ketika syahwat terangsang. Ketika syahwat terangsang. Naam. Di sini kan udah keluarga semua kan? Ada yang bujang masih? Hah? Kamu masih bujang? Hah? Kamu bujang? Umurmu berapa? 18. Oh, sabar insyaallah. Hah? Sabar, belajar dulu insyaallah, entar dapat jodoh yang salehah insyaallah. Tayyib, itu al-madhi dan itu najis. Sebagaimana nanti dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang akan kita baca. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya adalah orang yang sering gampang keluar madhi. Kalau orang mengatakan orang gampang keluar madhi, oh ini berarti syahwatnya syahwatnya tinggi, ini berarti. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya ingin menanyakan hukumnya kepada Nabi tapi malu saya menantunya kok. Takutnya nanti Rasulullah curiga ini menantu saya ini kayaknya kurang ini. Kuntu rajulan madzaan. Saya ingin tanya kepada Rasulullah tapi malu. Limakan ibnatihi minni. Karena saya statusnya adalah sebagai menantu. Tapi enggak tenang, ingin tetap bertanya. Qala fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fas'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Lalu aku memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad, wahai Miqdad, coba tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Cuci kemaluanmu dan wudu. Artinya berarti apa ya ikhwan? Najis, maka otomatis kalau keluar madhi, kalau tidak nempel di pakaian, cukup cuci kemaluan kamu. Kalau ada nempel di pakaian juga bersihkan, kemudian berwudu. Artinya apa? Tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah kalau keluar mani. Keluar mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal taqal khitanan faqad wajaba al-ghusl." Dalam riwayat fa illam yanzil. Kalau sudah bertemu dua khitan, yakni berhubungan badan suami istri, maka wajib mandi walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Itu yang pertama. Wajib mandi kalau berhubungan suami istri sekalipun tidak mengeluarkan mani. Idzal taqal khitanan. Naam. Kalau sudah bertemu, nah barusan acara anaknya nangis, gagal. Tapi sudah selesai wajib mandi. Enggak ada istilahnya aku enggak mandi kan Mas. Kenapa enggak mandi? Kan belum jadi tadi. Si anak nakal kurang ajar. Wajib. Idzal taqal khitanan. Kalau sudah bertemu dua khitan, yakni khitanul mar'a wa khitanur rajul, wajib mandi. Jangan meremehkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Kaitannya dengan ibadahmu enggak sah. Enggak sah selama kamu enggak niat mandi janabah. Naam. Yang kedua, khurujul mani bi syahwah. Yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya mani dengan syahwat. Dengan mimpi, misalnya di dalam mimpi. Kemudian
nasallahu salam wal afiyah, misalnya istimna, masturbasi misalnya, atau onani, atau misalnya dengan melihat hal-hal yang merangsang nafsunya keluar mani, wajib mandi. Maka wajib mandi. Kalau tidak keluar, enggak wajib mandi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabiyah tentang wanita yang bermimpi, apakah wajib mandi? Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma'." Kata Rasulullah, "Na'am, wajib mandi kalau sampai mengeluarkan mani." Ada orang tidur bermimpi berhubungan suami istri, berhubungan badan. Mimpi. Apakah dia wajib mandi? Kata Rasulullah, "Na'am, wajib mandi kalau mimpi sampai keluar mani, mimpi basah." Tapi kalau tidak sampai keluar mani, walaupun mimpinya sampai berhubungan, maka tetap tidak wajib mandi. Ini hukum barakallahu fikum madhi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, memberikan atau meriwayatkan kepada kita hukumnya, yaitu dengan cara igsil dzakaraka wa tawadda. Cukup membersihkan kemaluan dan berwudu. Karena apa ya ikhwan barakallahu fikum, najis. Jadi itu tadi perhatikan ya ikhwan. Ya. Itu tadi 4 yang keluar dari zakar secara keumuman, laki-laki dan perempuan. Sedangkan perempuan lebih banyak lagi problemnya. Tambahannya apa perempuan? Haid. Kalau haid itu kan jelas, waktunya jelas. Wanita haid kadang ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan, ada yang tengah bulan, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Itu macam-macam wanita haidnya. Yang problem barakallahu fikum adalah istihadah. Ketika wanita itu kandungannya enggak sehat, mungkin waktu kecil dia pernah jatuh, atau mungkin dia kebanyakan mengkonsumsi minuman-minuman yang kemasan sehingga kandungannya enggak sehat, maka keluarlah darah di luar waktu haid dan nifas. Darah terus-terusan keluar. Ini kan membingungkan. Apakah dia tetap salat? Naam. Dan ini sudah terjadi kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Da'is salata ayyama qar'aki." Tinggalkan salatmu kalau hari-hari haidnya kamu. Setelah itu salat. Naam. Hari-hari haidnya kamu, biasanya kamu haid awal bulan 7 hari, sudah awal bulan 7 hari kamu jangan salat. Setelah itu salat. Tapi darah keluar Ustaz, enggak ada masalah. Kamu wudu pakai pengaman, salat selesai. Karena itu yang dinamakan darah apa? Istihadah, atau di dalam ilmu medis kedokteran darah penyakit. Yang keluar karena lemahnya kandungan, remahnya rahim, sehingga terus darah keluar. Maka dia wajib salat, wajib puasa Ramadan, dan boleh suaminya untuk menggaulinya. Itu barakallahu fikum al-istihadah. Dinamakan darah al-istihadah, namun tetap bagi wanita berkewajiban untuk berobat karena itu adalah penyakit. Karena itu barakallahu fikum penyakit. Qala babun naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Pembahasan di sini bab sini ya ikhwan barakallahu fikum masalah tidur. Kita baca dulu hadisnya baru kita baca. Baru kita bahas. Qala an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Mengingat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya ikhwan, mengingatkan kita kepada masa lalunya orang-orang tua kita. Dulu orang-orang tua kita itu mesti ketika dia punya anak itu sudah punya cita-cita tertentu untuk anaknya. Beda dengan sekarang. Anak santri, anak santriwati, ketika saya ngajar, saya tanya satu persatu, apa cita-cita kamu? Enggak tahu Ustaz. Innalillah. Pantasan enggak ada semangat belajar. Apa cita-cita kamu ke depan?
udah MA. Pantasan nggak semangat belajar. Kenapa dia nggak tahu? Orang tuanya juga nggak nanam kan? Kalau dulu waktu kecilnya kita lain kan? Dulu waktu kecilnya kita orang tua sudah mendidik. Nah, kamu harus bercita-cita lebih baik daripada orang tuamu. Cukup orang tuamu yang di sawah, cukup orang tuamu yang kotor seperti ini, kamu harus lebih baik. Kamu harus angkat derajat orang tuamu, kamu harus bangkit. Nah. Itu orang tua sudah bercita-cita zaman dahulu. Kemudian masuk sekolah guru, dari SD aja kita sudah sering. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi tentara. Entah itu nanti ke depannya meleset atau enggak, ya urusannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang penting punya cita-cita. Nah, itu ada itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang ibu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dia memiliki harapan dan cita-cita besar untuk anaknya masa depan. Maka mumpung anak ini masih kecil, diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan. Coba tanya kepada anaknya antum yang mondok enggak betah, mondok sini enggak betah, mondok situ enggak betah, tanya. Mang kamu itu cita-citanya mau jadi apa sih? Enggak tahu, pantas enggak betah. Jangan selalu salahkan pondok. Jangan selalu mengkritisi pondok, anakmu yang enggak punya cita-cita. Memang kamu maunya apa sih? Kamu cita-citanya apa coba? Saya pinginnya jadi pedagang nih. Saya ingin jadi pedagang, sukses, pingin. Ya sudah, kamu gak usah masuk pondok kalau begitu. Udah dagang aja sana. Kamu cita-citanya apa sih? Saya ingin jadi seorang ustadz, seorang hafidz Quran, saya masuk pondok kan. Setelah itu baru saya mau jadi dokter. Ya udah, benar, masuk pondok dulu, hafal Quran, belajar bahasa Arab dulu, baru nanti habis itu kuliah. Jadi orang itu barakallahu fikum ya ikhwan, dengan dua hal ini baru akan semangat hidup. Punya cita-cita dan punya figur. Cita-citamu yang jelas. Kenapa orang sekolah SD 6 tahun sabar, SMP 3 tahun sabar, SMA 3 tahun sabar, kuliah padahal nggak ada yang gaji, malah ngabisin duit. Kenapa tetap semangat? Karena punya cita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit sekalipun kakimu berpijak di bumi, di tanah. Kun himmatuka fis suraya walau kana rijluka fis sara. Kalau ada punya niatnya itu jelas, cita-cita, itulah yang dikatakan cita-cita itu, itulah yang dikatakan innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Dulu waktu SD, SMP, cita-cita jadi tentara. Entah meleset kok dari SD, dari Sanawiyah masuk pondok. Cita-cita saya, harapan saya satu. Saya dari dulu bercita-cita saya ingin menjadi seorang pendakwah, orang mengambil ilmu dari saya. Nah, itu aja. Saya ditunggu orang-orang di kampung saya. Itu aja sudah. Sehingga dalam kondisi apapun, tidak ada yang dimakan, tidak ada kiriman teman, ada yang biarin aja. Cita-cita saya begitu. Subhanallah. Yang kedua apa ya kawan? Figur. Mesti ada yang difigurkan. Siapa yang kamu figurkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu menghadapi masalah, hadirkan itu figur. Tanpa dua hal ini barakallahu fikum ya ikhwan, hidupmu terkatung-katung, enggak jelas. Selalu merasa stres. Tapi kalau tertanam kepada kamu dua ini, Masya Allah nikmat. Demi untuk mencapai cita-cita. Itulah Anas bin Malik. Apa yang diniatkan dan apa yang dicita-citakan oleh ibunya tercapai. Tercapai. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya.
Naam, dan akhirnya menjadi ulama dan menjadi penghafal hadis, penghafal Quran dan ulama tafsir. Anas bin Malik. Ya, beda dengan anak-anak kita sekarang. Sudah mau liburan. Ini mau libur sekolah kan? Pesantren sekolah. Saya tanya kepada anak didik saya, kalian itu libur, apa yang kalian rindukan di rumah? Kompak jawabnya apa? Kira-kira jawabnya apa? HP kan? HP Ustaz. Nah itulah anak durhaka. Orang tua kalian sudah lebih rendah daripada HP. Ini pesantren. Jadi kalau anak-anak kita kalau anak-anak kita hanya sekedar belajar tidak terdidik, ya berat. Coba kalian mikir. Dulu waktu ustadz kalian ini mondok, rasanya yang namanya mendengar suara orang tua ke kita itu kayak surga. Yang namanya libur itu kebayang wajah ibu kita, kebayang wajah bapak kita, ingin dielus, ingin dipeluk oleh mereka, itu rasanya surga benar. Ingin kembali ke pangkuan orang tua. Pada saat libur itu kesempatan kita berbakti pada orang tua, membantu orang tua. Sekarang santri zaman now, libur yang dirindukan apa? HP, balas dendam. Kenapa di pondok tidak boleh main HP? Jadi kalian ini anak durhaka semua kalian. Orang tua kalian sudah lebih rendah daripada HP. Yang kalian rindukan bukan orang tua kalian, justru yang kalian rindukan HP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini santri-santri hati apa nih kalian? Ini sudah gak waras. Nanti sampai di rumah kepikiran gak bantu orang tua? Enggak. Orang tua masak enak, gak peduli. Orang tua masak enak, gak peduli. Belinya apa? Cilok. Cilok sempolan. Padahal orang tua ketika anaknya pulang ingin membahagiakan dengan masakan enak. Orang tua sudah masak enak, paling cuma cicipin doang. Itu ada cempolan, itu ada cilok, beli. Cilok, maklor, itu aja yang dimakan. Makanya akhirnya orang tua pada jerit, Ustaz, tolong kalau libur pondok jangan lama-lama. Kenapa sih Bu, HP saya disita? Masya Allah, ngelus dada. Kok bukannya rindu sama orang tua gitu loh? Kok bukannya rindu dengan orang tua, bukannya rindu dengan ayah dan ibunya? Kamu semondok di sini ya, yang biayai kamu siapa? Saya tanya. Mondok di sini kalian, yang biayai kalian siapa? Handphone? Bukan. Siapa? Orang tua. Pantas kalian balas orang tua kalian dengan seperti itu. Yang kalian rindukan malah HP, bukan orang tua kalian. Anak-anak durhaka. Berapa HP ngirim ke kalian? Jadi anak-anak zaman sekarang itu perlu disadarkan, perlu diwaraskan. Rupanya pengajian-pengajian itu berarti perlu apa ya? Slogan pengajian apa? Mewaraskan generasi apa? Perlu berarti apa? Istilahnya mewaraskan generasi. Generasi kita ini perlu diwaraskan. Santri mau libur. Saya tanya, apa yang kalian rindukan? Kompak jawabannya HP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak durhaka semuanya. Serendah itu orang tua kalian taruh. Orang tua kalian sudah lebih rendah, lebih hina daripada HP. Orang tua kalian sudah lebih rendah, sudah mulia, lebih mulia handphone, lebih mulia HP daripada orang tua kalian. Siapa yang biayain sekolah kalian? Siapa yang ngasih makan kalian? Siapa yang membesarkan kalian? Siapa yang ngirim uang jajan kalian? Handphone kah? La haula wa la quwata illa billah. Fitnah akhir zaman. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil handphone. Udah isya belum? Fadhal, azan dulu baru kita lanjut.
Baik, kita lanjutkan. Ana Anasin radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan uqimatis shalah. Satu saat qamat untuk salat dikumandangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taib najiyun li rajulin wa fi riwayati wa fi hadits Abdul Warith wa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yunajir rajul. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan seseorang atau berbisik dengan seorang. Fama qama ila salati hatta namal qaum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri menunaikan salat sampai orang pun banyak yang tidur menunggu. Wa fi hadits Syu'bah falam yazal yunaji hatta nama as-sahabah. Bahkan Rasul terus beliau berbincang dengan orang ini sampai sebagian sahabat tertidur. Tsumma jaa fa shalla bihim. Kemudian beliau datang dan salat dengan mereka. Nah, padahal tadi sudah mereka tertidur. Yang menjadi masalah di sini barakallahu fikum ya ikhwan, masalah tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak? Disinilah yang menjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'iyah misalnya, mereka mengatakan kalau tidurnya itu berbaring, terlentang ataupun tengkurap, maka membatalkan wudu. Seperti di dalam babnya Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, bab naumul jalis la yanqudul wudu. Bab tidurnya orang yang sambil duduk tidak membatalkan wudu.
Ada yang mengatakan barakallahu fikum bahwa tidur yang naumul mustaghriq atau al-mustaghraq, tidur nyenyak, membatalkan wudu. Namun yang sahih barakallahu fikum ya ikhwan, dan ini juga tarjihnya Syekh Al-Albani rahimahullah, juga Al-Allamah As-Sa'di dalam kitab beliau dalam kitab fikih beliau Manhajus Salikin, bahwa yang dipermasalahkan adalah bukan posisi tidurnya, bukan masalah tidur duduk atau baring, dan ini bahkan juga dalam fikih Syafi'iyah Abi Syuja', tetapi yang masalahnya adalah zawalul aql. Intinya itu, masalahnya adalah hilangnya kesadaran. Entah itu tidur sambil duduk, tidur sambil berdiri, tidur sambil baring, tidur sambil terlentang, kapan hilang kesadaran, maka wudunya batal. Dari mana dikatakan? Karena kalau orang hilang kesadaran, hilang konsentrasi, kalau seandainya dia keluar angin, sadar nggak? Dia nggak sadar. Nah, ada orang yang sholat Jumat barakallahu fikum, dari awal khotib naik mimbar, masya Allah tidur nikmat banget sambil duduk, karena capek seharian kerja. Sampai sudah imam muadzin qomat pun masih aja tidur dia. Sampai imam sudah takbiratul ihram, ditarik sama orang sampingnya, ditaplok kepalanya, baru bangun. Bangun-bangun langsung sholat, keluar dari masjid, baru kali ini saya Jumatan tanpa khutbah. Baru kali ini saya sholat Jumat gak ada khutbahnya, azan langsung sholat, gak ada qomatnya, azan langsung sholat. Bukan masalah gak ada khutbah, kamu lagi gak waras, langsung sholat, kamu sholatnya gak sah, kamu sholatnya gak sah. Nah, bahkan ada kisah di situ, Syekh Al-Albani rahimahullah taala pernah bercerita atau diceritakan oleh muridnya, bahwa beliau awalnya condong kepada pendapat tidur yang membatalkan wudu adalah tidur berbaring, tidur terlentang, berbaring. Beliau sempat bertahan dengan pendapat ini, sampai pada akhirnya suatu saat beliau sedang Jumat, ada orang di sampingnya tidur sambil duduk, dan tidurnya nyenyak sampai ngorok, bahkan keluar angin dari duburnya dia nggak terasa. Begitu selesai khotib Jumat, begitu muadzin mau qamat, kata beliau, saya sarankan kamu keluar wudu, kamu tadi buang angin. Dia bilang, anta kadzab, kamu kadzab, dusta. Siapa yang saya enggak? Dari situ baru beliau kemudian mikir, iya, akhirnya saya mikir, ini orang tadi tidurnya sambil duduk. Ternyata orang itu bisa saja tidur sambil duduk, nikmat, enak. Bisa saja kan? Tidurnya sopir, tidurnya satpam. Kan satpam gak mungkin tidur. Satpam duduk di pos, hanya disiapkan kursi yang bisa, pokoknya udah duduk aja. Ternyata bisa. Maka sekali lagi barakallahu fikum, intinya pembahasannya di sini adalah bahwa yang membatalkan wudunya bukan pembahasan bab tidurnya, tetapi masalahnya adalah bab zawalul aql, hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Orang pingsan, nggak sadarkan diri, batal wudunya. Loh, saya kan cuma pingsan sementara, saya nggak sadar kan cuma 5 menit. Thayyib, kamu nggak sadar 5 menit tadi, ada yang keluar dari dubur kamu, ada yang keluar dari kemaluan kamu, kamu sadar? Nggak sadar, udah wudu, selesai. Atau disuntik, atau dibius, atau intinya zawalul akal, hilang akal, hilang konsentrasi, hilang kesadaran, dia wudunya batal. Jadi pembahasannya bukan masalah di tidurnya, tetapi masalahnya barakallahu fikum adalah di menghilangnya akal. Di sini orang biasanya kan menunggu sebentar, kan enggak, mereka tidur ya. Tapi subhanallah, di sini memberikan pelajaran kepada kita betapa taatnya umat ini kepada nabinya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan seorang, mereka menunggu salat Isya sampai tertidur. Sabarnya umat ini luar biasa. Bandingkan ketika antum baca Al-Qur'an ya. Ketika antum baca Al-Qur'an, bandingkan perintah yang diarahkan kepada umat muslim dan perintah-perintah yang diarahkan kepada orang-orang Yahudi. Setiap perintah, hampir setiap perintah kepada orang Yahudi mesti Allah, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil janji yang berat. Kenapa ya kawan? Karena memang sudah terkenal Yahudi umat apa pengkhianat. Bukan Yahudi kalau enggak pengkhianat. Ada yang percaya dengan janji Yahudi gencatan senjata, bocor halus. Bukan Yahudi kalau enggak pengkhianat. Perintah sepele Allah tidak mesti, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna. Masya Allah, sampai larangan kebaikan aja harus ambil sumpah. Dan ingatlah ketika kami yang mengambil sumpah janji yang kuat dari kalian wahai orang Yahudi, kalian jangan saling memerangi satu dengan yang lain, jangan saling membunuh satu dengan yang lain, haram. Tapi mereka sendiri melanggar lagi. Jadi bukan Yahudi kalau enggak pengkhianat. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dzalik. La ilaha illallah. Allah azza wa jalla murka kepada orang Yahudi. Lagi-lagi hianat. Maka kali ini Allah azza wa jalla mengambil sumpah dari orang Yahudi dan ancamannya bukit Sinai diangkat dari atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur, bukit Sinai. Kalian lihat wahai Yahudi, apa itu yang ada di atas kepala kalian? Bukit Sinai, Gunung Sinai. Tahu akibatnya kalau kalian ingkar janji lagi ini? Tahu? Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Lalu apa Allah mengambil janjinya? Khudzu ma atainakum biquwwah. Wahai Yahudi, ambil itu, ambil kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi kalian Nabi Musa dengan kuat, dengan benar. Jangan dirusak, jangan ditambahi, jangan ditutupi. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan sebarkan kandungannya. Ingat kandungan, sebarkan, ajarkan kandungan Taurat itu supaya umat kalian bertakwa. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Subhanallah. Apa namanya? Khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambil dan ajaran dan dengarkan ajaran Nabi Musa. Gunung Sinai belum lagi kembali ke posisinya. Apa jawab orang Yahudi? Qalu sami'na wa asayna. Mereka langsung menjawab, "Iya, kami sudah dengar tapi enggak mau tunduk." Yahudi pengkhianat, pembangkang nomor 1 di dunia, pembangkang nomor 1 di dunia, pengkhianat nomor 1 di dunia Yahudi. Tapi coba lihat, ketika Al-Quran mengarahkan perintah kepada umat Islam, ya Allah begitu ringan. Ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Enggak ada. Dan kami mengambil perjanjian kepada kaum muslimin, enggak ada. Cukup walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, begitu ringan. Dan bagi manusia yang mampu melakukan perjalanan hendaknya menunaikan ibadah haji. Segitu aja umat Islam antri sampai 25 tahun mau. Indonesia loh. Padahal ngeluarin duit banyak, antri lama pisan. Semangat gak kaum muslimin? Semangat. Saking semangatnya kadang-kadang pulang-pulang dari haji dipanggil namanya gak mau noleh. Dipanggil namanya gak mau noleh. Begitu dipanggil Pak Haji baru noleh.
Kamu kira haji murah apa katanya? Sudah antri 25 tahun, haji mahal, pulang-pulang gak manggil haji. Ogah. Panggil Pak Haji baru. Padahal kan ria juga itu. Kenapa kita nggak dipanggil setiap hari sholat, nggak dipanggil Pak Sholat? Pak Sholat. Bentar lagi Ramadan, Pak puasa kan enak. Kenapa cuman haji? Tapi yang kita lihat, coba lihat, begitu indah sedikit. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuh. Khamr, judi, syirik, najis perbuatan setan, jauhi. Langsung enggak kaum muslimin jauh? Jauh. Banjir kota Madinah dengan khamr saat itu. Ketika turun pengharaman khamr, banjir kota Madinah dengan khamr, ditumpahin tuh khamrnya. Enggak banyak nanya, ya Rasulullah ini enaknya gimana, ini sudah terlanjur saya bikin, gimana ini ya Rasulullah, saya jual lumayan dapat duit atau gimana ini? Enggak banyak tanya, tumpahin, buang, udah semuanya beres-beres. Allah gantikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Tunduk, ringan, Masya Allah. Maka ini agama yang sangat membanggakan. Barakallahu fikum. Ketika berbicara tentang barakallahu fikum, mengarahkan perintah kepada Yahudi, larangan kepada Yahudi, mesti sumpah yang kuat. Wa idz akhadna mitsaqakum. Sumpah yang kuat. Sampai bukit Sinai diangkat di atas kepala mereka. Tapi ketika perintah diarahkan kepada umat Islam, ringan, enak kalimatnya, Masya Allah. Nah, itu indahnya Al-Quran. Makanya dulu ada pendeta mantan pendeta dulu di Surabaya, cerita dia. Ustaz siapa itu? Bangun Samudra, tidak salah. Ustaz Bangun Samudra apa? Mantan pendeta dia, cerdas orangnya. S3-nya di Vatikan apa di mana. Pokoknya benar-benar ditarbiyah, benar-benar diprioritaskan sama kristenisasi itu. Tetapi karena dia orangnya cerdas, sering baca Al-Quran, dia perbandingan. Dia akhirnya kenapa memutuskan untuk masuk Islam? Padahal dia pendeta, sudah dibayarin sampai S3 di Vatikan oleh gereja. Saya baca-baca Al-Quran, saya ngikutin ayat-ayat Al-Quran, itu rasanya semangat hidup itu ada. Kenapa? Saya baca Al-Quran. Ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Saya dibilang keturunan Adam, memang benar. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya benar, saya manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Lebih tinggi lagi dari itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kadang-kadang dipanggil ya Bani Adam, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya baca Al-Quran itu bangkit. Saya benar-benar dimanusiakan. Begitu di tempat ibadah saya, wahai para gembala-gembala kasih Tuhan. Memang aku wedus apa? Mikir di akhirnya. Aku mikir, aku ini duduk wedus rek. Kok bisa? Saya membaca Al-Quran, jiwa saya bangkit. Karena saya merasa dimanusiakan. Saya merasa diangkat oleh Al-Quran derajat saya. Benar-benar saya manusia. Tapi begitu masuk tempat ibadah saya, wahai para gembala-gembala. Kita bukan rasis ya, memang kenyataan. Nah, kenapa manusia dibilang gembala? Gembala Yesus. Kalau kita ini kan versi mereka gembala-gembala liar. Gembala-gembala tersesat. Domba-domba yang tersesat. Sehingga perlu digembala. Maaf, saya bukan kambing mau digembala sama kalian. Saya manusia. Ada tulisan di truk itu mobil. Aku muslim, jangan disalib. Orang maksudnya apa? Aku muslim, jangan disalib. Orang mikirnya kan maksudnya jangan disimpangin kan? Orang menyetrek di jalan ya mesti orang simpangin nyalip. Tapi tulisannya aku muslim, jangan disalib. Oh, nyambung. Nyambung, aku muslim. Artinya aku tidak mau disalib karena aku muslim, bukan Kristen.
Orang-orang waras itu adanya. Jadi subhanallah ya ikhwan barakallahu fikum, perhatikan itu. Sabarnya para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol dengan seorang sementara qomat salat Isya sudah dikumandangkan. Mereka nunggu sampai ngantuk para sahabat itu. Nunggu sampai ngantuk, sampai tertidur mereka demi untuk satu orang. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian fasalla bihim, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sementara mereka dada-dada mereka bersih. Coba kalau kita sekarang ngurundel enggak? Hah? Wah, kalau kita zaman sekarang mentang-mentang habis. Heran saya, kenapa kita doyan banget seperti itu? Sudahlah, jangan pernah munafik. Apapun yang kamu lihat dari orang lain, yang kamu lihat pada orang, sudah, kalau kamu tidak mau ngomong di depan orangnya, diam. Selesai. Kalau kamu nggak senang, kemudian kamu kayak ada sesuatu kritikan, ngomong di depan dia. Kenapa Anda terlambat? Saya nunggu dari tadi gini. Kalau memang Anda tidak setuju, ya sudah. Kalau di depan Anda baik, di belakangnya juga baik. Sudah, tidak usah kemudian di depan baik, di belakang tidak usah. Itu namanya munafik. Perbiasakan hati kita itu sama, sejalan coba. Sejalan. Kadang-kadang kita sakit hati dengan seorang. Kita kadang-kadang sakit hati dengan omongan orang. Tapi di depan kita diem. Nggak bantah, nggak balas, nggak ngomel. Udah, kalau kamu di depan nggak bantah, nggak balas, nggak ngomel, jangan di belakang ngomel. Udah, titik, sudah selesai. Itu namanya orang yang ikhlas, orang yang tulus. Kamu di depan diam, kamu di depan nggak bantah, kamu di depan giliran di belakang korak-korak, munafik. Tadi sebenarnya saya mau bantah, tapi saya nggak usah sok-sokan, nggak usah. Belajar dari para sahabat, nggak nyinyir, nggak kepo, mulut terjaga, barakallahu fikum. Itulah para sahabat. Maka Allah azza wa jalla katakan, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan kalian kalau mau selamat tauladani mereka. Jadikan mereka sebagai figur kita. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, perang Jamal, itu pasukan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, selama 6 tahun mereka perang, tapi mulut mereka terjaga. Kenapa? Ikhlas. Perang tapi mulut mereka apa? Terjaga, enggak saling menjatuhkan, enggak saling menjatuhkan kehormatan, enggak saling mencari aib masing-masing, enggak. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika datang surat dari Raja Persia, Raja Romawi yang kafir, menulis surat menawarkan bantuan pasukan. Saya dengar bahwa kamu telah terjadi perang dengan saudara kamu Ali bin Abi Thalib. Apa kamu perlu bantuan saya kirimkan pasukan untuk menghabisi dia? Apa jawab Muawiyah bin Abi Sufyan? Jawab Muawiyah bin Abi Sufyan, dua orang saudara yang sedang berperang, yang sedang ribut. Kamu wahai anjing kafir, ngapain kamu ikut campur? Kalau perlu kepalamu saya penggal untuk saya persembahkan kepada saudara saya Ali bin Abi Thalib. Padahal lagi sedalam kondisi apa? Perang saudara, tapi apa? Hati mereka ikhlas. Ketika hati mereka ikhlas, apa? Mulut mereka terjaga. Maka kalau orang ikhlas, hatinya ikhlas, mulut terjaga mesti. Jangan di depan hatinya ikhlas kelihatan mulus, di belakang rundel, ngamuk-ngamuk, jangan. Perbiasakan hidup seperti itu, barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau memang di depan gak berani ngomong, gak udah, di belakang sama sudah. Hatimu panas, udah buang, hilang. Paling ntar lagi hilang. Nah, perbiasakan seperti itu ya ikhwan. Lihat para sahabat begitu sabarnya mereka, begitu rendah hatinya mereka menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas kebenaran. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan kalau udah siap.
Fadhal. Waalaikumsalam. Apa tadi? Madhi. La. Madhi kalau dikatakan cuma dipercik enggak. Lafaz hadisnya igsil dzakaraka tawadda. Cuci. Dicuci sampai bersih karena itu najis. Nah, igsil dzakaraka tawadda. Cuci kemaluanmu lalu kemudian berwudu. Kalau memang mengenai pakaian ya cuci yang kenanya itu aja enggak apa-apa. Cuci. Karena itu barakallahu fikum najis. Adapun yang dipercik itu adalah kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, yang masih tergantung pada ASI, dipercik. Itu pun sebenarnya makna kalimat dipercik itu bahasa kita, percik, percik, sehingga nggak ada airnya kadang. Sebenarnya kalimat itu barakallahu fikum yumbah, dalam lafaz hadisnya itu yurashu atau yumbah. Itu maknanya kata Imam An-Nawawi adalah yakni itba'uhu al-ma'a bil kasrah bil mukatsarah. Jadi kalau kita artikan terjemah itu sebenarnya terjemah lafaz bahasa Arab. Tapi yang benar kalau hadis itu kita terjemahnya dengan terjemah hadis. Yang benar kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya yurashu itu artinya itba'uhul ma' bil mukatsarah. Yakni kita mengambil air lalu kita sertakan kepada kencing bayi itu yang kira-kira lebih banyak airnya daripada air kencingnya, itu maksudnya. Nah, bayi kencing di kasur. Kemudian cuma dipercik doang, apa yang hilang? Najis, tetap najis. Tapi kalau misalnya bayi kencing di kasur, ya taruhlah mungkin kencing bayi itu mungkin satu genggam tangan ginilah mungkin lah. Kencingnya bayi, karena masih dikit sih. Kemudian kita ambil air, 2 kobokan tangan kita, kemudian kita lapkan di kasur yang kena itu. Udah selesai, udah enggak najis itu. Itu sudah enggak najis biidznillah taala. Kalaupun seandainya dia kering tanpa harus dijemur kasurnya, dia kering. Dan kemudian nanti suatu saat ada yang tidur di situ lalu keringat dan basah kembali, itu sudah enggak najis dia. Sudah enggak najis. Kenapa? Tadinya kena kencing tapi ini sudah air sudah lebih banyak daripada kencing daripada air kencing. Tapi kalau kencingnya bayi perempuan tidak cukup hanya sekedar kita itu, tapi benar-benar dicuci, dibilas sampai benar-benar bersih. Jadi ini yang terjadi barakallahu fikum pada kadang-kadang kebanyakan wanita. Misalnya kita gendong bayi, ya, yang belum memakan makanan. Kemudian memang jelas ini ada bekas kencingnya di baju kita. Lalu apa suci kemudian kita celupkan tangan kita percik? Apa yang suci? Kencingnya lebih banyak dari airnya. Yang benar barakallahu fikum kita ambil air. Ini najisnya dikit karena kita gendong sini, ambil air di telapak tangan kemudian kita gosokkan. Udah. Ini sudah yakin air lebih banyak daripada kencingnya, karena kencingnya cuma sedikit doang. Sudah, salat, tenang. Gak perlu dicuci jubahnya, gak perlu. Kencing bayi laki-laki. Tapi kalau kencingnya bayi perempuan, ya lepas, bilas, sudah semuanya. Itu makna perbedaan makna yurashu barakallahu fikum ya ikhwan. Jadi kalau sering diterjemahkan dipercikan, yaitu difahami kembalilah. Dipercikan atau dicipratin dengan air. Naam. Ada pertanyaan satu lagi enggak apa-apa kalau ada yang nanya. Sudah enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Taib. Kalau enggak ada yang nanya kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, membukakan pintu rahmat dan pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Amin rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.